Fang Zunjie dan yang lainnya terkejut mendengar kata-kata Zian. Mereka terkesan melihat sikap Cinak, Ratu Semut Batu Menelan yang terkenal ganas. Dan perlahan mereka mulai memahami bahwa Zian menyembunyikan kekuatannya. Fang Zunjie dengan lembut mengakui bahwa dia telah meremehkan gadis itu. Xiaoyan, yang sudah mengetahui identitas Zian, hanya tersenyum. Dia menyadari bahwa, sebagai keturunan naga kuno, Zian memiliki kekuatan yang membuatnya dapat menenangkan bahkan binatang ajaib yang paling ganas. Suasana yang semula tegang pun menjadi lebih santai. Zian, dengan Ratu Semut Batu Menelan di bahunya, memimpin kelompok mereka. Semut ini, meskipun menakutkan dengan tubuhnya yang besar dan mulut bergigi tajam, hanya menunjukkan sikap agresif pada Xiao Yan sebelum akhirnya menenangkan diri. Setelah dibujuk oleh Zian, binatang ini tidak akan menyerang karena pengaruh tekanan dari Zian. Ketika ditanya apakah semut itu tahu lokasi Hall of Souls, Zian mengonfirmasi dan bertanya apakah mereka siap bergerak. Setelah pertimbangan singkat, Xiaoyan setuju. Kecepatan sangat penting, dan jika mereka terus berlama-lama, mereka bisa menarik perhatian Hall of Souls. Dengan Ratu Semut memimpin, kelompok Xiaoyan dapat bergerak lebih cepat tanpa harus khawatir tersesat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka telah maju jauh ke dalam pegunungan. Namun, saat mereka melanjutkan perjalanan, Xian tiba-tiba berhenti dan memberi isyarat agar mereka tetap diam. Kelompok Xiaoyan mengikuti perintahnya, dan mereka segera mendengar gelombang sonik aneh yang dipancarkan oleh Ratu Semut. Tak lama kemudian, sosok-sosok hitam jatuh dari kabut, dengan tubuh mereka dipenuhi semut-semut hitam yang menggigit mereka hingga mati, menghalangi suara mereka. Momen ini menunjukkan betapa berbahayanya Desol Mountain Range, serta kekuatan luar biasa yang dapat diandalkan oleh Zian dan Ratu Semut Batu Menelan. Mata seluruh kelompok memandang, hanya untuk terkejut menemukan bahwa sosok hitam ini sebenarnya adalah burung hitam seukuran telapak tangan. Ukuran burung-burung ini sangat kecil dan mereka bersembunyi di dalam kabut dingin. Bahkan dengan persepsi Xiaoyan, dia belum pernah menemukan mereka. Ini adalah mata Hall of Souls. Selama ada kegiatan, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirimkan informasi. Jika kita tidak sepenuhnya menghilangkannya, jejak kita akan ditangkap oleh Hall of Souls. Zian menjelaskan kepada kelompok Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya tanpa sadar, mengeluarkan keringat dingin ketika mereka mendengar ini. Aula jiwa ini memang aneh. Mereka benar-benar menyiapkan hal-hal kecil ini untuk menjadi mata mereka. Bagaimana mungkin orang biasa dapat mengharapkan ini? Jika itu bukan karena Ratu Semut yang memimpin mereka kali ini, kemungkinan Hall of Souls sudah akan memasang perangkap bagi mereka untuk melompat pada saat mereka mencapai aula cabang. Burung-burung, komunikasi di dekatnya telah diam-diam dihapus oleh semut setan menelan batu. Tidak perlu khawatir. Selain itu, Hall of Souls berjarak dekat. Kalian semua harus berhati-hati. Xian berbicara dengan lembut. Hati kelompok Xiaoyan tegang setelah mendengar kata-katanya. Doki mulai diam-diam beredar di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk menangani semua situasi tiba-tiba kapan saja. Setelah menghabiskan mata tersembunyi dari Hall of Souls ini, Xian sekali lagi memimpin. Mereka terus melintang melalui pegunungan dengan cara ini. Selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum dia akhirnya berhenti. Setelah itu, dia menghela nafas pelan dan berbisik, "Kami telah tiba." Langkah Xiao yang tiba-tiba menjadi lebih cepat ketika dia mendengar ini. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa kabut di sini benar-benar menjadi lebih tipis, karena alasan yang tidak diketahui. Tempat di mana mereka saat ini terletak adalah lereng yang sangat tinggi dan curam. Di ujung lereng ini adalah sebuah lembah besar dengan keempat sisinya, menghadap ke pegunungan. Bagian dalam lembah adalah aula hitam besar 1000 kaki. Itu seperti binatang buas prasejarah yang sujud, yang menyebarkan aura mengerikan, yang membekukan hati seseorang dalam kegelapan. Ini adalah Hall of Souls Hu. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia melihat bangunan besar yang tak tertandingi di dalam lembah. Hall of Souls ini sebenarnya mampu menciptakan hal besar di dalam hutan, pegunungan terpencil yang dalam ini. Mereka memang sangat kuat. Fang Junjie dan yang lainnya juga berjalan dari belakang Xiaoyan. Mereka melirik aula hitam besar di dalam lembah dan kegembiraan muncul di mata mereka. Pada saat yang sama, beberapa keseriusan juga muncul pada mereka. Selanjutnya, itu akan menjadi waktu di mana mereka benar-benar bertarung. Tunggu. Penghalang spasial telah ditempatkan di tempat ini. Xiaoyan secara bertahap memulihkan ketenangannya. Tiba-tiba dia menemukan bahwa langit di atas lembah yang agak jauh memiliki distorsi. Dia segera mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, "Serahkan penghalang spasial kepada saya."
Saya bisa merobeknya tanpa memperingatkan orang-orang di dalam, kata Zian. Bisakah kamu merasakan berapa banyak elit Dojun yang ada di dalam aula besar ini? Oud Feng, bisakah kamu merasakan berapa banyak elit Dojun yang ada di dalam aula besar ini? Xiaoyan sedikit mengangguk sebelum menoleh dan bertanya pada Feng Zunjie. Feng Zunjie menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membukanya dan dengan lembut berkata, informasi itu benar. Saya merasakan 5 aura tersembunyi. Jelas, mereka semua ahli kelas Dojun. Saya juga merasakan lebih dari 10 Dozongs. Ada juga sejumlah aura yang bahkan lebih lemah. Hati Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Five Dozuns, barisan ini mungkin sangat kuat. Tetapi mereka paling tidak mampu menghadapinya. Ketika penghalang spasial dibuka, pertama-tama kita akan melepaskan beberapa batu menelan setan, semut ke dalamnya dan menggigit semua orang sampai mati. Cara bersemangat Xian di samping menyebabkan Xiao, Yan dan yang lainnya menjadi terdiam. Dia benar-benar monster kecil. 5 Dozuns. Kami berempat nyaris tidak bisa memblokir mereka. Xiaoyan akan mengambil kesempatan untuk memasuki Hall of Souls dan menemukan Yao Chen. Bahwa dia segera setelah Anda menemukannya. Kita tidak bisa tinggal lama. Tidak ada yang bisa menjamin apakah Hall of Souls akan memiliki bala bantuan cepat. Fang Zunjie berbicara dengan suara berat. Kamu tidak akan hanya bisa memblokir mereka begitu kamu memasukkan ini. Xiaoyan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan Sky Demon Puppet muncul di sampingnya. Tubuh emas gelapnya tidak mudah ditemukan di bawah penutup kabut. Ini adalah boneka kelas Dozun, Fang Zunjie dan Tai. Jian Zunjie memiliki perubahan ekspresi ketika mereka melihat Sky Demon Puppet. Hati mereka sangat terguncang. Sulit membayangkan bahwa kekuatan di sekitar Xiao Yan benar-benar menjadi sebesar ini selama 1 tahun ini plus waktu. Baiklah, dengan boneka ini, kita akan dapat sepenuhnya menunda 5 Douzun dari Hall of Souls. Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan padamu. Ekspresi Xiaoyan muram saat dia mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat dagunya ke arah Zian, yang terakhir mengangguk sadar. Dia mengambil 2 langkah ke depan. Sebuah cahaya ungu melekat di jarinya. Ketika dia dengan lembut menekannya, pada ruang yang terdistorsi, memotong pintu luas 10 kaki yang besar. Dia mendorong dengan tangannya, dan ruangan itu diam-diam berubah menjadi kehampaan. Sebuah pintu spasial yang tak terlihat muncul di depan mata. Kelompok Xiaoyan, pergilah. Ratu semut di pundak Xian sekali lagi memancarkan gelombang sonik yang aneh setelah pintu spasial dibuka. Segera, kelompok Xiaoyan mendengar suara menyeret yang ditransmisikan. Setelah itu, kulit di kepala mereka menjadi mati rasa ketika mereka melihat semut hitam yang padat berkerumun dari hutan seperti air banjir. Akhirnya, mereka melonjak melewati kelompok Xiaoyan dan bergegas ke pintu spasial. Di bawah naungan kabut dingin yang sama, gelombang semut hitam ini mengikuti lereng dan dengan cepat bergegas menuju aula hitam besar di dalam lembah. Menyerang. Terlepas dari betapa menakutkannya Hall of Souls, kami akan melakukan pertunjukan yang bagus untuk mengambil makanan dari mulut harimau kali ini. Xiaoyan tertawa ketika dia melihat gelombang semut melonjak ke lembah. Dia tiba-tiba berdiri. Aura tajam perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke penghalang spasial. Operasi penyelamatan yang telah disiapkannya selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar dimulai pada saat ini. Ada sebuah bujur sangkar besar di dalam aula hitam besar. Tiang batu hitam besar 1000 kaki berdiri di alun-alun sambil muncul untuk mendukung langit. Pilar batu ditutupi dengan simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Banyak rantai hitam gelap diperpanjang dari pilar batu. Mereka menyeberang dan menguraikan udara di tengah alun-alun. Ujung rantai logam ini memiliki banyak gugus cahaya lemah yang menggantung di atasnya. Di dalam mereka secara mengejutkan ada beberapa tubuh spiritual ilusi dengan ekspresi menyakitkan. Wilayah tengah alun-alun ini adalah sebuah platform yang berjarak sekitar 100 kaki dari tanah. Lingkungan sekitar peron memiliki 4 pilar batu besar. 4 rantai hitam tebal yang ketat berkelok-kelok seperti ular. Akhir dari 4 rantai adalah gugusan cahaya yang sangat kuat. Ada jualan sia yang duduk dengan mata tertutup di dalam gugus cahaya. Dari kelihatannya, dia secara mengejutkan Yao Lao yang telah jatuh ke tangan Hall of Souls. Pada saat ini, 4 rantai hitam aneh berlama-lama di atas anggota tubuh Yao Lao seperti pohon anggur. Itu menyebabkan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Keheningan dan keanehan mematikan menutupi seluruh lapangan ini. Tempat ini benar-benar dipenuhi dengan kepadatan gelap dan aroma mematikan. Keheningan ini berlanjut selama beberapa waktu sebelum Yao Lao di peron tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini,
Jejak aura yang sangat akrab telah muncul dalam akal sehatnya. Munculnya aura ini secara langsung menyebabkan Yao Lao tertegun. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam dan perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata yang sudah kering untuk waktu yang lama memiliki kelembapan di saat ini. Ketika dia pergi saat itu, aura ini masih seperti seorang pemuda yang lembut yang membutuhkan perlindungannya. Sekarang, bagaimanapun, aura ini telah berkembang. Sedemikian rupa Lang muda saat itu akhirnya melonjak ke langit pada saat ini.